Pada sore hari ini kita akan membahas tentang konsep masyarakat madani dalam bingkai keislaman. Yang pertama, kita akan memahami tentang pengertian dari masyarakat madani. Mungkin banyak dari kita mengetahui tentang arti dari masyarakat madani atau kosakata ya. Kosakata masyarakat madani itu dalam mata kuliah kewarganegaraan ya. Nah, tapi kita akan membahas apa itu masyarakat madani ini dalam bingkai keislaman. Jadi kalau kita memandang masyarakat madani, maka kita akan mengenal 3 hal yang terkandung dalam masyarakat madani. Yang pertama adalah agama, kemudian yang kedua adalah peradaban, yang ketiga adalah perkotaan. Jadi dari konsep ini tercermin bahwa agama merupakan sumbernya, kemudian peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya. Jadi, ketika kita mengartikan sebuah masyarakat madani, itu kita akan mengenal sebuah kata agama, gitu. Orang yang disebut sebagai masyarakat madani ini adalah orang yang beragama. Kemudian masyarakat madani adalah orang yang berperadaban. Jadi dia selalu berproses menuju ke kemajuan. Kemudian dia identik dengan masyarakat kota. Maksud dari masyarakat kota di sini, ini bukan hanya dia tinggal di kota, tapi ketika dia itu maju, kemudian, memegang teguh prinsip agama, gitu ya, ini bisa dikatakan sebagai masyarakat madani. Jadi, intinya masyarakat madani ini adalah masyarakat yang berperadaban, beradab, kemudian dia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemudian dia juga orang yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka ini tidak harus dimiliki oleh orang yang tinggal di kota, tapi orang yang tinggal di desa ketika dia punya nilai-nilai yang berperadaban gitu ya, ini bisa dikatakan menjadi orang yang bermasyarakat madani. Kemudian ketika kita lihat sejarahnya, apakah, Islam itu mengenal istilah masyarakat madani, gitu ya. Kalau kita flashback pada masyarakat Saba, gitu ya, ini pada masa Nabi Sulaiman, ini masyarakat Saba ini sudah dianggap sebagai masyarakat yang madani. Karena pada masa itu, di antara masyarakat-masyarakat yang lain, masyarakat Saba itu sudah lebih maju, sudah lebih berperadaban dibanding masyarakat yang lain. Kemudian masyarakat Madinah, gitu. Kenapa masyarakat Madinah ini dianggap sebagai masyarakat madani, gitu ya. Ini karena, setelah terjadinya perjanjian Madinah antara Rasulullah ya, Rasulullah sebagai wakil dari umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Wasani dari kaum Aus dan Khazraj, perjanjian Madinah berisi kesepakatan 3 unsur masyarakat. Jadi, sudah lebih maju untuk bisa saling menolong, kemudian menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, kemudian berpedoman pada Al-Quran sebagai prinsip untuk kehidupan sosial, untuk berkonstitusi, kemudian menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin. Ini adalah sebuah pemikiran atau gebrakan yang lebih maju pada masyarakat Madinah ini. Karena sebelumnya disebut sebagai masyarakat yang jahiliyah ya. Jadi tidak kemudian berprinsip pada agama, kemudian, hidupnya itu tidak ada aturan yang jelas, tapi semenjak Nabi ini diangkat menjadi rasul, kemudian Nabi ini mendirikan negara Madinah, kemudian, membuat sebuah piagam Madinah, ini kemajuan yang pesat, gitu. Ini ada beberapa ciri-ciri dari masyarakat madani, gitu. Pada intinya, ciri dari masyarakat madani itu adalah masyarakat yang kemudian, apa namanya, punya hubungan sosial yang baik, kemudian dia pemikirannya dinamis, gitu ya.
dia kreatif, gitu. Kemudian tidak terkungkung pada, pemikiran yang saklek, itu ciri-ciri dari masyarakat madani. Dia pemikirannya maju, tidak otoriter, gitu. Nanti bisa dibaca ya. Selanjutnya, ada beberapa unsur pokok masyarakat madani. Ini kalau kita lihat unsur pokok masyarakat madani dari sisi lebih ini ya, yang lebih umum gitu. Ada wilayah publik yang luas, kemudian ada demokrasi, toleransi, pluralisme, keadilan sosial. Ini adalah ciri-ciri dari terapkan di Indonesia. Jadi Indonesia menganut sistem demokrasi, kemudian menekankan pada Pancasila yang sifatnya itu toleransi, pluralisme, dan berkeadilan sosial. Jadi ketika kita kaitkan masyarakat madani dengan Indonesia, itu jelas di Indonesia sudah menerapkan prinsip ya, menerapkan prinsip dari masyarakat madani. Kemudian masyarakat yang diciptakan oleh agama Islam berdasarkan konsep rahmatan lil alamin. Kita tahu bahwasanya Islam itu prinsip utamanya adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Bisa memberikan kerahmatan bagi seluruh alam. Gitu. Jadi apakah masyarakat madani itu salah satu ciri dari masyarakat yang kemudian diagung-agungkan atau yang diinginkan oleh konsep Islam rahmatan lil alamin ini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari istilah Al-Qur'an, kehidupan masyarakat madani itu dikontekskan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negara yang baik itu negara yang penuh ampunan, gitu ya. Yang penuh keampunan, penuh keridhaan Allah. Nah, istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an ini, gitu ya, istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ini sejalan dengan makna masyarakat yang ideal. Jadi masyarakat yang ideal itu adalah masyarakat yang penuh ampunan dan keridhaan Allah. Nah, masyarakat ideal ini itu adalah masyarakat madani. Maka secara tidak langsung Islam juga kemudian menginginkan manusianya, masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang madani. Maju, tidak jahiliyah, kemudian tidak saklek, sikapnya demokratis. Itu memang sikap-sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah, gitu ya. Ketika Rasulullah menjadi seorang pemimpin, gitu ya. Kalau kita belajar tentang fikih politik Islam atau fikih siasa, maka kita akan mengetahui bahwasanya Rasulullah sebagai sosok pemimpin umat Islam, gitu ya. Beliau sikapnya sangat demokrasi, sangat toleransi, bahkan kepada umat non-muslim pun gitu ya. Ketika umat non-muslim tidak menyerang Islam, maka Nabi juga berbuat baik terhadap orang non-muslim. Ini salah satu ciri dari masyarakat madani yang rahmatan lil alamin. Nah ini, kalau kita lihat antara Islam rahmatan lil alamin dengan konsep masyarakat madani, ini Islam agama yang rahmatan lil alamin bagi seluruh alam. Nah, keberadaan Islam ini sejalan dengan konsep masyarakat madani yang menjunjung tinggi peradaban, memanusiakan manusia, memuliakan seluruh isi alam. Jelas ketika kita memaknai konsep masyarakat madani ini sejalan atau sesuai dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang terakhir, urgensi atau kepentingan dan implementasi masyarakat madani terhadap kemajuan Islam dan negara. Cikal bakal masyarakat madani di Indonesia itu sudah muncul bahkan sebelum kemerdekaan. Itu kalau kita lihat konteks Indonesia ya. Tapi kalau kita lihat konteks Islam seluruh alam gitu ya, maka kita akan berkiblat pada konsep masyarakat madani yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kalau di Indonesia ini ditandai dengan tumbuh suburnya organisasi politik dan keagamaan seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, gitu ya. Ini menyuarakan nasionalisme dan menegakkan HAM pada masyarakat serta kemudian memasukkan unsur ajaran Islam. Kemudian selain adanya partisipasi di bidang sosial dan politik,
masyarakat madani di Indonesia ini tercermin dalam keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam ras dan agama, gitu ya. Maka, Bhinneka Tunggal Ika gitu, itu memang wajib kita junjung tinggi Pancasila, karena memang Indonesia ini tidak hanya satu agama. Ini sebenarnya ketika kita berkiblat pada masa Rasulullah, Pancasila itu sama halnya dengan Piagam Madinah. Jadi Rasulullah membuat Piagam Madinah atau Perjanjian Madinah gitu ya, itu untuk menyatukan umat manusia yang beragam ras, agama, budaya yang ada di Madinah. Karena di Madinah bukan mayoritas, maksudnya tidak semuanya ya, tidak semuanya beragama Islam, tapi banyak yang kemudian beragama Yahudi, Nasrani, dari suku dan ras yang berbeda-beda. Kemudian keberagaman tersebut memunculkan kemajemukan bangsa Indonesia serta toleransi yang diharapkan mampu mencegah timbulnya konflik yang berbau sara. Jadi tujuan gitu ya, tujuan akhir dari adanya masyarakat madani ini supaya kita bisa hidup harmonis. Ketika masyarakatnya itu berpikiran maju, berpikiran demokratis gitu ya, tidak saklek, maka mereka akan lebih toleransi terhadap orang yang tidak satu agama, tidak satu suku, gitu ya. Kemudian sebagai bangsa yang majemuk, konsep masyarakat madani ini merupakan pilihan yang tepat untuk mewujudkan integrasi sosial demi kemajuan Islam sesuai tujuan Islam dan kemajuan bangsa Indonesia. Kalau kita terapkan di Indonesia terutama ya, karena Indonesia ini sangat banyak bangsa, ras, dan agamanya, maka pilihan untuk mewujudkan masyarakat madani ini menjadi hal yang cukup penting, gitu. Supaya ada integrasi sosial, ada penggabungan gitu ya, ada toleransi, kemudian sehingga tidak terjadi perpecahan, gitu. Dan ketika tidak terjadi perpecahan, ini negaranya menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini yang diharapkan dalam Islam. Gitu. Negaranya damai dan penuh dengan keriduan sehingga nanti akan mudah untuk adanya kemajuan di Indonesia. Ya, ini beberapa poin dari konsep masyarakat madani dalam bingkai keislaman yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kita bisa berdiskusi. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan.